Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, yaitu menyusun teks cerita inspiratif bagian 2. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ialah menelaah struktur dan ciri kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Hal-hal yang akan kita pelajari hari ini ialah struktur teks cerita inspiratif, kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif, unsur teks cerita inspiratif, dan yang terakhir, menulis teks cerita inspiratif. Pembahasan pertama kita hari ini ialah struktur teks cerita inspiratif. Cerita inspiratif termasuk dalam karangan narasi, sehingga strukturnya pun sama dengan karya narasi pada umumnya, yaitu terdiri dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Struktur yang pertama ialah orientasi, merupakan bagian awal cerita berupa pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa, yaitu awal mula munculnya suatu masalah atau konflik. Yang ketiga, komplikasi, masalah atau konflik menjadi semakin rumit atau memuncak. Struktur yang keempat ialah resolusi. Di sini, masalah atau konflik itu sudah mulai menurun dan mulai terpecahkan untuk solusinya. Dan yang terakhir ialah koda. Koda ini sama dengan amanat, yaitu berupa pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya kita bahas mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan diksi atau pilihan kata. Ada dua jenis, yaitu makna denotatif yang bermakna sebenarnya dan konotatif yang bermakna kiasan. Contohnya di sini ialah kaki tangan, ada kaki tangan yang bermakna anggota tubuh, ada kaki tangan yang bermakna orang kepercayaan. Yang kedua ialah penggunaan kata sifat atau adjektiva, contohnya besar, kecil, mewah, sederhana, bagus, jelek, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, penggunaan kalimat aktif transitif, yaitu kalimat yang kata kerjanya harus disandingkan dengan objek. Lalu selanjutnya ialah penggunaan pronomina atau kata ganti. Bisa dia, mereka, saya, aku, atau dengan menyebutkan nama tokohnya secara langsung. Kemudian yang kelima, penggunaan konjungsi atau kata hubung, dan ini sudah kita pelajari pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita belajar mengenai unsur teks cerita inspiratif. Sama dengan karya narasi lainnya, unsurnya ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yang membangun cerita dari dalam, sedangkan ekstrinsik yang membangun cerita dari luar. Untuk lebih jelasnya bisa kalian buka kembali materi cerita pendek yang kemarin. Baik, sampailah kita di pembahasan yang terakhir, yaitu menulis teks cerita inspiratif. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita ikuti selanjutnya. Langkah-langkah menyusun teks cerita inspiratif. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Coba kalian amati cerita-cerita inspiratif di lingkungan kalian yang sederhana saja. Misalkan seorang anak SD yang mengumpulkan uang jajannya untuk membayar LKS, atau seorang Pak Beca yang bisa membiayai anaknya hingga kedokteran. Ada banyak lagi. Langkah yang kedua ialah menentukan tema. Kalian tentukan temanya, bisa kemanusiaan, perjuangan seorang anak, perjuangan seorang ayah atau ibu, dan masih banyak tema lain yang kalian suka. Yang ketiga, mulailah membuat kerangka karangan sesuai struktur teks cerita inspiratif. Setelah membuat kerangka karangan, langkah yang keempat, kembangkan kerangka karangan menjadi cerita yang utuh dengan memperhatikan unsur kebahasaan, intrinsik, ekstrinsik, dan struktur teks yang runtut. Yang kelima, tentukan judul yang sesuai dengan garis besar cerita. Itu tadi kelima langkah dalam menulis teks cerita inspiratif. Sebagai catatan, buatlah cerita yang dapat menginspirasi pembaca sehingga dapat menggugah rasa simpati, peduli, atau empati. Selamat mencoba menulis teks cerita inspiratif versimu. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jika ada yang kurang paham, jangan segan untuk bertanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, selalu bersemangat dalam belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.